Gempa magnitudo 5,5 terjadi di perairan Banten. Gempa kembali terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gelombang tsunami menerjang perairan Selat Sunda. Tsunami menerjang wilayah Palu dan Donggala usai gempa bumi dengan magnitudo 7,4. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali erupsi. Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda dilaporkan erupsi. Hampir setiap tahun kita mendengarkan adanya berita mulai dari gempa bumi, gunung meletus, sampai tsunami, dan gak sedikit yang merasakannya langsung di tanah air. Lantas, apa sih penyebabnya? Secara geografis, wilayah Indonesia terletak pada rangkaian The Pacific Ring of Fire atau cincin api. Ring of Fire atau yang juga disebut Circum-Pacific Belt adalah rangkaian gunung berapi sepanjang 40 km dan situs aktif seismik atau suara yang membentang di sepanjang Samudra Pasifik. Dilansir dari National Geographic, cincin api melacak banyak pertemuan lempeng tektonik, termasuk diantaranya Eurasia, Amerika Utara, Juan de Fuca, Cocos, Karibia, Nazca, Antartika, India, Australia, Filipina, dan lempeng lain yang lebih kecil, yang semuanya mengelilingi lempeng Pasifik yang besar. Disitulah Indonesia berada. Lempeng-lempeng tersebut terus meluncur, bertabrakan atau bergerak di atas atau di bawah satu sama lainnya di dasar laut. Pergerakan inilah yang kemudian menghasilkan palung laut yang dalam, letusan gunung berapi, dan epicentrum gempa di sepanjang batas pertemuan lempeng. Inilah yang disebut sebagai garis patahan. Sabuk Ring of Fire mengikuti rantai busur pulau seperti Tonga dan New Hebrides, Indonesia, Filipina, Jepang, Kepulauan Kuril, dan Aleutianians, serta busur lainnya. Selain dipenuhi rangkaian gunung api, Ring of Fire ini juga dibingkai oleh palung laut di bagian sisi samudra dengan daratan kontinental yang terletak di belakangnya. Bahkan cincin api merupakan rumah bagi palung laut terdalam dunia, yaitu Palung Mariana. Palung ini terletak di sebelah timur Guam dan terbentuk ketika satu tempat tektonik didorong ke bawah yang lain. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, sebagian besar gempa bumi di dunia, bahkan sebagian besar yang terkuat dan 70%-nya gunung berapi dunia itu berada di dalam cincin api. There's one thing you need to know about the Ring of Fire. It produces 90% of the world's earthquakes. Earth's fury, in the form of earthquakes and volcanic eruptions, resulted in some of the worst disasters this year, especially in a region called the Ring of Fire. Adapun beberapa peristiwa vulkanik besar yang sempat terjadi nih di dalam lingkup cincin api sejak tahun 1800 adalah letusan Gunung Tambora di NTB tahun 1815, Gunung Krakatau di Lampung 1883, Gunung Nova Rupta di Alaska, Amerika Serikat tahun 1912, Gunung St. Helens di Washington State, Amerika Serikat tahun 1980, Gunung Ruiz di Kolombia tahun 1985, dan Gunung Pinatubo di Filipina tahun 1991. Salah satu letusan gunung vulkanik terbesar dan terdahsyat di Indonesia yang pernah terjadi itu tahun 1883 oleh Gunung Krakatau yang letaknya di Selat Sunda. Dikutip dari National Geographic, dahsyatnya letusan Gunung Krakatau ini menimbulkan tsunami yang tingginya mencapai 36 meter dan suara letusannya dapat didengar hingga radius 5.000 km. Letusan Gunung Krakatau yang kini memunculkan Gunung Anak Krakatau masuk dalam kelompok gunung berapi tipe A. Tak hanya itu, Ring of Fire juga telah menjadi tempat terjadinya beberapa gempa bumi terbesar dalam sejarah manusia, yaitu gempa Chili tahun 1960, gempa Alaska
1964, gempa Chili 2010, gempa Jepang 2011, serta gempa yang memicu tsunami Samudra Hindia 2004 yang meluluhlantahkan Aceh dan Nias. Selain itu, kerawanan gempa yang tinggi di Indonesia juga diakibatkan oleh jalur pertemuan lempeng. Dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Indonesia adalah daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh pertemuan 3 lempeng tektonik sekaligus, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia. Sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Jalur pertemuan lempeng berada di laut, sehingga jika terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal akan berpotensi menyebabkan tsunami. Sehingga Indonesia tidak hanya rawan gempa bumi, tapi juga rawan tsunami. Daerah ini dilalui jalur pegunungan Mediterania dan adanya zona subduksi akibat pertemuan antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Batas pertemuan ini berupa palung lautan atau yang biasa disebut dengan Oceanic Trench. Di sebelah selatan, gugusan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Akibatnya, Pulau Bali sebagai salah satu daerah yang punya tingkat gempa yang cukup tinggi di Indonesia. Gempa dengan kekuatan 5,8 skala Richter mengguncang Pulau Bali pada pukul 16.54 waktu Indonesia Barat. Bila ditinjau dari kondisi tektonik secara umum, Bali memiliki potensi gempa bumi yang ada pada pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang ada di Samudra Hindia Selatan Bali dan aktivitas sesar busur belakang Flores, sesar naik busur belakang Flores atau backup thrust. Tidak bisa dipungkiri, gempa kemungkinan besar akan terjadi di Indonesia. Selalu ikuti petunjuk dari pihak berwenang, tetap tenang dan waspada. Waspada dan waspadalah.